Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik? Oke, pada baik semua insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen terlebih dahulu. Mbak Nafisah? Oke, hadir. Mas Ahmad Nur Musyafa? Oke, hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak di sini. Udah semangat pagi ini? Semangat? Kita jargon SMP dulu ya. SMP Negeri 3 Kota Magelang maju berprestasi. Spenaga Jaya. Oke, udah semangat? Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Sebelumnya, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, benar sekali. Kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, tujuan dari pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui contoh dari lingkungan yang tercemar. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, di sini ada yang tahu nggak apa sih yang di benak anak-anak di sini jika mendengar kata polusi atau polutan? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan, Ibu persilakan. Polutan adalah bahan yang menyebabkan polusi. Polusi adalah pencemaran, Bu. Ya, benar sekali. Dari beberapa jawaban teman-teman itu sudah banyak yang benar. Polusi merupakan pencemar lingkungan. Polutan sendiri itu apa? Polutan itu merupakan zat yang menyebabkan polusi. Di sini, Ibu menyediakan dua gambar seperti ini. Silahkan teman-teman di sini berpendapat. Menurut kalian lingkungan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri ini bagaimana sih? Silahkan angkat tangan. Keduanya sangat tercemar, Bu. Lingkungannya itu banyak sampahnya. Oke, benar sekali ya. Tadi tanggapan dari teman-teman bahwa gambar kanan dan gambar kiri ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu dapat disimpulkan yaitu masuknya bahan organik atau anorganik dalam suatu lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut, yang dapat terjadi secara alami maupun dari akibat kegiatan manusia. Di sini pencemaran itu terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Polutan ini dapat berasal dari industri rumah tangga, industri pabrik, atau kegiatan manusia yang lainnya. Contohnya itu deterjen yang terlalu banyak di lingkungan sungai atau lingkungan air. Kemudian pembuangan limbah pabrik yang sembarangan yang dibuang di sungai atau danau atau lingkungan air lainnya. Kemudian bisa juga contohnya itu pada laut. Biasanya laut yang saat ini itu banyak sampah yang berceceran karena akibat dari penghuni pantai atau pariwisatawan pantai yang membuang sampah sembarangan. Yang selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan masuk dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pencemaran udara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara alami dan secara tidak alami. Contoh pencemaran udara karena secara alami itu dari akibatnya gunung meletus, kebakaran hutan yang tidak disebabkan oleh manusia, atau karena debu-debu. Kemudian yang secara tidak alami atau karena kegiatan manusia itu contohnya yaitu pembakaran hutan atau fosil atau
polusi dari kendaraan bermotor. Di sini akibat dari polusi udara salah satunya yaitu efek rumah kaca. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu masuknya polutan atau bahan pencemar berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah. Biasanya bahan-bahan cair atau padat tersebut didapat dari limbah rumah tangga, industri, atau pertanian. Biasanya para petani itu menggunakan pupuk anorganik yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran lingkungan bagi makhluk hidup. Yang pertama yaitu terbentuknya lapisan ozon. Yang kedua, keracunan dan penyakit. Yang ketiga yaitu gangguan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, punah dan tidak terkendalinya perkembangan spesies. Dan yang kelima yaitu pemekatan hayati. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai pencemaran lingkungan. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nanti diisi, Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu didiskusikan dalam kelompok, kemudian nanti dipresentasikan. Untuk LKPD silahkan nanti dicoret-coret kenapa kalian menjawab itu, alasan kalian memilih jawaban itu. Aina? Fahimtum, Ibu. Oke, setelah Ibu lihat tadi, sepertinya ada beberapa jawaban yang belum bisa anak-anak jawab. Untuk selanjutnya silakan baris pertama balik ke belakang dan baris ketiga balik ke belakang kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kalian diskusikan jawaban apa yang menurut kalian itu tepat, lalu serta ditulis alasannya kenapa jawaban itu menurut kalian tepat. Ibu beri waktu selama 15 menit dari sekarang. Silakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita presentasi jawaban dari kalian. Karena waktunya tidak terlalu banyak, jadi untuk presentasi 2 kelompok saja, dipilih secara acak dengan memutarkan penghapus ini. Silahkan nanti diputar dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sembari kita bernyanyi. Lalu nanti Ibu bilang stop, berarti kelompok yang mendapatkan penghapus ini silahkan maju ke depan. Oke, mari kita mulai bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning. Stop. Oke, silahkan kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, gimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Ada yang ingin ditanyakan jika belum paham? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya, karena materi kali ini cukup mudah. Untuk selanjutnya silakan yang catatannya di LKPD belum lengkap, alasan-alasan kenapa kalian memilih jawaban itu segera dilengkapi dengan kelompoknya, atau boleh dengan kelompok lain agar catatan kalian lebih lengkap. Di sini ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran kali ini? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Karena waktu sudah selesai dan pembelajaran kali ini juga sudah selesai, semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan kita sama-sama bisa menjaga lingkungan kita dengan lebih baik dan merawat lingkungan kehidupan kita. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa untuk belajar dan semangat untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.